Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, ketemu lagi dengan saya dalam perkuliahan Administrasi Pendidikan. Nah, untuk pertemuan hari ini saya akan membahas tentang sistem pengarsipan dan administrasi kurikulum. Oke, nah, apa sih bedanya arsip dan kearsipan? Nah, kalau arsip itu lebih ke catatan tertulis, ya kan, atau gambar yang menurut keterangan mengenai suatu hal atau peristiwa yang dibuat untuk sesuatu hal. Jadi lebih ke catatannya. Kalau kearsipan itu merupakan kegiatannya, ya kan, kegiatan catat mencatat. Jadi misalkan kalian kayak sebuah rapat. Nah, kegiatannya itu namanya rapat. Kemudian catatannya itu namanya arsip. Nah, kegiatan rapatnya itu namanya kearsipan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa kearsipan itu merupakan kegiatan penyimpanan sebuah dokumen atau arsip agar tersusun dengan baik dan dapat ditemukan dengan cepat apabila dibutuhkan. Nah, itu namanya kearsipan. Oke, kemudian apa perannya? Peran dari arsip itu apa? Arsip itu dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai files, ya kan? Nah, menurut Bartos, peran arsip itu ada 3. Yang pertama, arsip itu source of memory, artinya apa? Sumber dari kejadian. Jadi yang telah lampau yang masih kita butuhkan. Nah, itu peran dari arsip. Kemudian juga sumber informasi. Jadi informasi yang sudah pernah dilakukan ataupun informasi kegiatan-kegiatan sebelumnya, kegiatan praktikum, kegiatan pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat melalui arsip. Nah, kemudian yang ketiga adalah controlling atau supervision, yaitu pengawasan. Nah, jadi kita bisa mengetahui kalau suatu program, misalnya dalam pendidikan IPA itu ada program magang, ya kan, magang di lab. Nah, itu programnya bagaimana, berjalan lancar apa tidak, sesuai dengan SOP apa enggak. Nah, itu nanti bisa kita lihat melalui arsip itu tadi. Nah, itu salah satu fungsi arsip sebagai supervisi. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya itu ada 2, yaitu bersifat dinamis dan statis. Kalau dinamis itu bisa langsung kita gunakan. Artinya kalau kita mencari informasi dari arsip, oh ternyata tahun yang lalu kegiatan magang ini memerlukan alat ABCD. Nah, itu bisa langsung kita gunakan. Tapi kalau statis itu tidak bisa kita gunakan secara langsung. Artinya apa? Informasi yang kita dapatkan dari arsip-arsip yang sudah terdokumentasi dengan baik, nah itu bisa menjadikan acuan. Misal dalam 1 tahun ke depan atau 1 semester ke depan itu kita ingin merancang kegiatan apa saja. Nah, kita bisa melihat dari arsipnya tersebut. Itu dinamakan fungsi yang tidak langsung. Nah, kemudian prinsip menyimpan arsip itu bagaimana? Nah, yang pertama itu ada sentralisasi. Dan yang kedua ada desentralisasi. Kalau sentralisasi itu untuk lembaga yang kecil, artinya hanya ada satu lembaga kecil, misal kelas ataupun misal suatu CV. Nah, CV-nya cuma ada satu itu saja, atau labnya cuma ada satu itu saja. Nah, berarti itu sentral, artinya semua arsip itu hanya terdapat di satu ruangan tersebut. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya mulai dari ruangannya itu tidak membutuhkan ruangan yang sangat besar karena arsipnya sedikit pasti. Kemudian peralatannya itu juga lebih murah, artinya kita tidak membutuhkan banyak peralatan untuk menyimpan arsip-arsip tersebut. Kemudian stafnya itu juga fokus pada penyimpanan arsip. Nah, jadi kan karena cuma ada satu jenis yang disimpan, misal lab IPA itu cuma ada lab biologi. Nah, semua arsip hanya ada di situ. Nah, itu akan lebih mudah pencarian dan stafnya juga lebih fokus. Beda lagi kalau misal labnya ada banyak, ada biologinya, ada biologi lingkungan, mikrobiologi dan lain sebagainya. Itu mungkin perlu ruang yang lebih besar lagi. Kemudian office saving file only others make destroy. Nah, jadi hanya ada satu file saja gitu. Kemudian bisa dikumpulkan menjadi satu. Kerugiannya apa? Kalau proses sentralisasi ini hanya pada
ruangan yang kecil, kemudian untuk menemukannya juga cukup sulit karena mungkin ada banyak arsip meskipun temanya sama tapi kita harus mencarinya, jadi butuh waktu untuk mencarinya itu. Kemudian yang prinsip penyimpanan yang kedua adalah desentralisasi. Nah, desentralisasi ini itu khusus untuk organisasi yang besar atau suatu kantor yang parsial, terpisah-pisah. Kayak misal fakultas tarbiyah, nah ada di kampus satu, kemudian misalnya ada di kampus 2. Nah, itu kan otomatis kantornya ada 2. Arsipnya itu juga ada di kampus 1, ada di kampus 2, kemungkinan ada 2 tempat tersebut. Nah, gitu. Dan itu juga memungkinkan terjadinya double arsip. Artinya apa? Di kampus 1 ada arsip jenis A, di kampus 2 juga ada arsip jenis B. Nah, itu nanti akan memakan ruangan yang lebih banyak lagi. Kemudian biaya untuk membeli barang-barang penyimpanannya juga lebih banyak lagi. Gitu. Tapi mudah ditemukan. Artinya apa? Ketika kita di kampus 1 untuk menemukan dokumen itu bisa. Kemudian ketika di kampus 2 untuk menemukan dokumen itu juga ada. Gitu. Jadi itu lebih mudah. Tapi kerugiannya yaitu tadi, membutuhkan tempat yang lebih banyak, peralatan lebih banyak, kemudian biayanya juga lebih banyak. Kemudian kita juga perlu memberikan pelatihan terhadap karyawannya. Kalau misalkan suatu saat ada pegawai lain ingin mencari arsip jenis ini, nah karena tidak terbiasa kan otomatis harus meminta bantuan kepada staf yang ada di sana. Gitu. Kemudian multi duplikat, artinya satu jenis arsip itu bisa terjadi atau bisa ada 2, 3 dan lebih, bahkan lebih. Kemudian untuk sistem penyimpanan file. Nah, cara menyimpan filenya itu bagaimana? Gitu kan. Yang pertama alphabetically order. Jadi kita menyusun arsip itu kita simpan sesuai urutan abjad. Kalau subjek berarti itu sesuai dengan topiknya itu nanti apa, gitu kan. Kalau numeral berarti itu sesuai dengan nomor kode. Biasanya setiap arsip itu ada kodenya. Nah, bisa kita simpan menggunakan kode tersebut. Kemudian ada geographically, artinya wilayah. Misal arsip ini ada daerah Ponorogo bagian selatan atau Ponorogo bagian utara. Nah, itu nanti kita simpan sesuai daerah geografisnya. Yang kelima, dengan cara kronologik atau date, berdasarkan tanggal. Nah, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, misal tadris IPA ini dalam satu semester melakukan kegiatan ABCD. Nah, itu kita urutkan sesuai dengan tanggalnya. Gitu. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpanan file itu apa saja? Yang pertama adalah simplicity, kesederhanaannya itu. Yang kedua, rapidity, kecepatannya itu. Kemudian dari ekonomi, dari segi harus melihat penyimpanannya itu dari segi ekonomi bagaimana, butuh peralatan yang banyak atau tidak. Kemudian security, keamanannya, kalau kita menyimpan file dengan bentuk seperti ini tuh aman apa enggak, gitu kan. Dalam wadah seperti ini aman apa tidak. Kira-kira kalau dalam keadaan emergency itu bisa safety apa enggak, gitu kan. Kemudian harus strategis, jangan menyimpan arsip yang ditumpukan yang sangat sulit ditemukan. Kemudian harus fleksibel. Kemudian nomor 7 itu adalah berpengetahuan, artinya mudah bagi orang awam itu untuk menemukannya. Kemudian nomor 8 itu duplikat, artinya lebih dari 1. Nah, prosedurnya bagaimana? Ada yang bersifat temporer, ada yang juga bersifat permanen. Kalau temporer berarti arsip itu digunakan hanya untuk sementara saja. Kalau permanen berarti arsip ini nanti pasti berguna untuk seterusnya, nggak hanya 1-2 bulan, bahkan bisa beberapa tahun. Nah, seperti arsip akreditasi. Nah, itu kan kegiatan akreditasi kan tidak hanya terjadi 1-2 tahun, tetapi beberapa tahun sekali dan itu akan terulang-ulang. Jadi itu adalah arsip yang sangat penting yang harus bersifat permanen. Prosesnya bagaimana? Ya, yang pertama lakukan inspeksi, kemudian dilakukan indeksi, coding, diberikan kode arsipnya itu, dan disorting, artinya kita pilah arsip mana yang benar-benar kita gunakan.
dan mana yang tidak perlu. Kemudian placing, penempatan, kita tempatkan arsipnya itu sesuai dengan lokasinya. Nah, ini salah satu contoh dari prosedur of system file planning. Kita ingin menyimpan suatu arsip, prosedurnya itu bagaimana. Nah, yang pertama itu adalah problem identification. Kita mengidentifikasi permasalahannya itu apa. Setelah itu determine, kita menentukan arsip sistemnya itu nanti seperti apa. Nah, setelah ditentukan itu baru kita analisis dan kita buat rancangannya itu, rancangan penyimpanannya itu bagaimana. Kalau sudah kita buat rancangannya, nah kita pilih rancangannya itu yang mana yang paling cocok dan kita implementasikan. Setelah itu baru ditetapkan di dalam file system atau sistem arsip itu tadi. Oke, kemudian lanjut ke kurikulum administration, ya kan. Nah, kalau kita ketahui administrasi itu artinya adalah itu artinya kepada, administrate itu artinya to serve, melayani, ya kan. Jadi administrasi itu bisa diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kurikulum sendiri kalau dilihat dari etimologi itu artinya adalah serangkaian mata pelajaran atau subjek, gitu kan. Atau course itu beberapa mata pelajaran sama, gitu. Atau bisa kita kenal sebagai rancangan program pendidikan yang berisi serangkaian pengalaman yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai melalui serangkaian pengalaman belajar. Nah, kalau dilihat dari arti secara sempit, ya kan, itu artinya adalah akumulasi dari beberapa subjek yang harus murid-murid capai melalui beberapa aktivitas yang dinamakan learning process, proses pembelajaran. Itu menurut arti sempit. Kalau arti luasnya, kurikulum itu artinya apa? Seluruh proses pembelajaran yang sudah direncanakan dan dipandu oleh sekolah. Gitu. Nah, komponen kurikulum itu apa saja? Yang pertama itu adalah dari segi tujuannya. Jadi kurikulum itu harus memiliki tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu. Kemudian yang kedua adalah memiliki materi pembelajaran, metode, dan juga ada evaluasi. Itu. Nah, prosesnya bagaimana? Proses kurikulum, administrasi kurikulum itu sendiri. Yang pertama itu adalah perencanaan. Nah, itu harus memiliki perencanaan. Perencanaannya seperti apa? Kemudian pelaksanaan harus dilaksanakan dalam minimal 1 semester. Itu bagaimana? Kemudian harus ada proses pengawasan. Setelah dilaksanakan itu harus diawasi. Apakah berjalan sesuai dengan yang direncanakan tadi atau mungkin keluar dari track. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Ini adalah yang paling penting, harus ada dalam setiap rangkaian. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan di Google Class. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum. Nah, ini contoh pengimplementasian dari administrasi kurikulum. Misal, yang pertama adalah administrasi kurikulum pembelajaran guru kelas 7, gitu kan. Nah, ini sudah ada kurikulumnya. Nah, guru pelajaran IPA itu ada apa saja? Ada biologi, fisika, dan kimia. Nah, kemudian salah satu programnya apa? Nah, ya, programnya adalah prestasi pelajaran IPA kelas 7 tahun angkatan 2021-2022. Ini maaf kelebihan angka 1 ya ini. Itu. Nah, caranya bagaimana? Dengan mengimplementasikan administrasi kurikulum tersebut. Oh, ini pembelajaran IPA ya, bukan agama, maaf. Nah, jadi untuk mencapai pembelajaran IPA, prestasi tersebut kita harus mengimplementasikan administrasi kurikulum. Nah, di administrasi kurikulum nanti sudah ada keterangan-keterangan detail untuk bisa memperoleh prestasi itu kita harus bagaimana.
kita harus memiliki kegiatan yang apa supaya siswa itu memiliki kualitas yang bagus, memiliki pemahaman IPA yang bagus gitu. Nah, ini selanjutnya adalah peran seorang guru dalam mengimplementasikan administrasi. Nah, guru ini dalam mengimplementasikan administrasi kurikulum itu harus bagaimana? Dia harus menempatkan diri sebagai apa? Nah, yang pertama adalah implementers. Jadi misal sekolah itu sudah memberikan arahan, guru IPA harus melakukan A, B, C, D gitu kan. Nah, itu harus dilakukan, diimplementasikan. Kemudian adapters, artinya apa? Dia mampu beradaptasi dengan baik. Nah, ketika terjadi perubahan, itu nanti guru langsung cepat bisa beradaptasi, gitu kan. Misal, ternyata tahun ini pembelajaran daring. Nah, bagaimana? Padahal daring itu tidak ada di dalam kurikulum. Akhirnya dia harus beradaptasi dengan cepat. Nah, yang ketiga adalah pengembang. Artinya dia tidak hanya sebagai mengajar, tapi juga ingin mengembangkan pembelajaran IPA yang kreatif, inovatif itu seperti apa, gitu kan. Kurikulumnya itu harus up to date dengan perkembangan zaman saat ini. Itu harus dikembangkan, tidak hanya berpacu pada LKS saja atau berpacu pada buku paket dan lain sebagainya. Itu, tapi harus berkembang menjadi seorang guru itu. Kemudian yang nomor 4 adalah researchers, peneliti. Nah, terlebih lagi untuk jurusan IPA, nah itu kan informasinya sangat cepat berkembang ya. Banyak sekali yang bisa kita teliti lebih jauh lagi, yang bisa kita eksplor lebih jauh. Nah, alangkah baiknya guru, terutama pelajaran IPA, itu nanti ketika dalam LKS diberikan, ada praktikum seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita kembangkan, kita gunakan bahan lain yang memiliki karakteristik yang sama. Nah, itu di sisi lain juga akan meningkatkan perkembangan atau pola pikir guru dan kualitas guru itu sendiri. Gitu.